Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baru ya? Perkenalkan, nama ibu adalah Bu Ratna Sundari Puspitosari, SPDI, biasa dipanggil dengan Bu Ratna. Salam kenal ya untuk murid-muridku di SMP 3 Leksono kelas 9, dari kelas 9A sampai dengan kelas 9D. Salam kenal. Pada video kali ini, Bu Ratna selain ingin memperkenalkan diri, selain ingin berkenalan dengan kalian, Bu Ratna juga akan menyampaikan materi tentang toleransi. Pada pertemuan minggu kemarin sudah pernah dibahas toleransi itu apa ya? Nah, dan pada minggu sekarang, Bu Ratna akan menjelaskan sedikit tentang apa itu toleransi. Sebelumnya, perkenalannya hanya sebatas ini dulu ya, karena ini kan video yang Bu Ratna upload di YouTube nih. Jadi kalau semisal biodata Bu Ratna kasih tahu di sini, takutnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Karena yang namanya media sosial juga perlu menjaga privasi diri kita masing-masing. Semoga kalian juga bisa menjadi orang yang bijak dalam bermedsos ya. Surat toleransi ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk mencari yang lebih mudah ya, kalau surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan masih susah untuk dicari. Kita bisa menggunakan indeks penomoran. Contohnya QS 49.2.13, artinya Quran surat nomor 49 ayat 13. Nomor surat 49 adalah surat Al-Hujurat dan ayatnya 13. Ini adalah indeks penomoran agar kita lebih cepat mencari ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Mohon untuk disimak ya, apabila dalam membacanya Al-Quran nanti Bu Ratna ada salahnya, Bu Ratna minta maaf sekali karena ini video pertama untuk anak-anak SMP yang biasanya Bu Ratna itu membuat untuk anak-anak SD, jadi agak grogi gimana gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna sesungguhnya kami Allah, khalaqnakum telah menciptakan kami Allah, min dzakarin dari laki-laki, min dzakarin dari seorang laki-laki, wa untha dan seorang perempuan, wa ja'alna dan telah menjadikan kami Allah kum pada kalian syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku. Syu'uban dan wa qabaila itu adalah jenis jamaknya dari, kalau qobailan itu jenis jamak dari qabilah ya, yang artinya suku. Jadi waqobaila itu adalah bersuku-suku. Lita'arofu tujuannya lita'arofu supaya saling mengenal kalian. Inna akramakum sesungguhnya lebih mulianya kalian
indallah, di sisi Allah, iku atqakum, orang paling bertakwanya kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku alimun, zat yang maha mengetahui, khabirun, lagi maha waspada. Khabirun juga bisa berarti zat yang maha mengenal. Artinya dalam surat nomor 49 ayat 13 ini adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Di sini konteks ayatnya adalah ya ayuhan nas, berarti untuk semua manusia, tidak hanya ya ayyuhalladzina amanu, tapi untuk ya ayuhan nas berarti untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang-orang iman. Berarti dalam ayat ini kita disuruh untuk mengenal satu dengan yang lain. Lebih jelasnya akan Buran sampaikan dalam kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama adalah manusia diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, hanya laki-laki dan perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwa jenis manusia itu hanya dua, bukan empat. Ya, manusia itu hanya ada laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang namanya banci ataupun transgender, ya. Itu dilarang oleh agama. Allah menciptakan hanya dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jika ada yang menyalahi, kalau dari laki-laki kok malah ingin jadi perempuan, dari perempuan kok ingin menjadi laki-laki, hukum Allah pasti berlaku. Selanjutnya, manusia diciptakan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang diciptakan dari tanah hanya Nabi Adam alaihi salam saja. Yang lain diciptakan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam biologi kita mengetahui bahwa proses perkembangbiakan adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur. Berarti ketika seorang anak lahir ke dunia, ada jasa orang tua. Untuk itu kita harus berterima kasih dan selalu bersyukur kepada orang tua kita, karena perantara orang tualah kita bisa lahir ke dunia. Jadi wajib hukumnya seorang anak untuk selalu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, manusia diciptakan berbangsa dan bersuku dengan tujuan untuk saling mengenal, bukan untuk bermusuh-musuhan. Kita diciptakan berbeda untuk menguatkan satu sama lain, bukan untuk menyerang kelemahan yang satu dengan yang lainnya. Dan dengan adanya suku dan bangsa, kita jadi mudah untuk dikenali. Misal orang Jawa, oh bahasanya seperti itu, berarti ini orang Jawa nih. Oh bahasanya seperti itu, berarti itu orang Sunda. Oh, itu bahasa mana ya? Oh ternyata bahasa Madura. Nah, itu agar kita itu mudah dikenali, entah itu secara bahasa ataupun secara ciri-ciri fisik. Kemudian yang terakhir adalah kedudukan manusia semuanya itu sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan manusia itu bukan orang yang berpangkat, orang yang berpendidikan, orang yang kaya, tapi adalah orang yang bertakwa. Yang membedakan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah betapa bertakwanya kita. Kalau kita semakin bertakwa, berarti derajat kita semakin tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin.
sini juga ada hadis tentang toleransi untuk membangun kehidupan umat manusia. Hadisnya dari riwayat Ahmad ya. An Abdillah ibni Amr ibni Asi an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhu sesungguhnya Rasul iku pola bersabda, siapa Rasul. Isi sabdanya, khairu ashabi, sebaik-baiknya teman, indallah di sisi Allah, iku khairuhum, sebaik-baiknya mereka, li sahibihi, terhadap teman-temannya, wa khairu, dan sebaik-baiknya, al-jironi, tetangga, indallahi di sisi Allah, iku khairuhum, sebaik-baiknya mereka, lijarihi, pada tetangganya. Kita hidup berbangsa dan bernegara, kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain, dan yang terdekat di antara keluarga dan tetangga itu kadang lebih dekat tetangga. Ketika kita ada apa-apa, biasanya yang menolong adalah tetangga terdekat. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Teman yang paling baik di sisi Allah adalah teman yang baik terhadap temannya, dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah tetangga yang baik terhadap tetangganya. Tapi baik di sini bukan menghalalkan segala cara untuk melancarkan dosa ya. Jadi kalau semisal ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara ataupun agama, kita wajib untuk melarangnya. Berbuat baik itu diharuskan ketika menolong dalam hal kebaikan, dan diharamkan ketika kita menolong dalam hal yang dilarang oleh agama maupun dalam negara. Dari pembahasan tadi sudah bisa ditebak ya sebetulnya secara garis besar toleransi itu apa sih gitu. Kalau menurut Bu Ratna sendiri, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Artinya majemuk adalah beragam secara ras, agama, suku, bangsa, budaya, bahasa, dan bahkan negara, itu semuanya beragam. Seraya manusia menjalani interaksi sosial yang harmonis. Ini kenapa menurut Bu Ratna, karena pasti akan ada banyak sekali pendapat-pendapat lain tentang toleransi, dan itu juga tidak menutup kemungkinan kalau semisal ada yang kurang setuju dengan pendapat Bu Ratna, ya silakan, tidak apa-apa. Karena sekali lagi kita itu kan secara masyarakat adalah masyarakat yang majemuk, pasti mempunyai pemikirannya sendiri-sendiri, dan itu wajib untuk dihargai juga dihormati. Kenapa di sini Bu Ratna kok menyatakan bahwa ada negara dan menjalani interaksi sosial yang harmonis? Karena kita hidup di dunia ini tidak hanya ada negara Indonesia, tapi juga ada negara-negara dari yang lain seperti itu. Jadi kita harus berinteraksi dengan harmonis, tidak boleh menyinggung antar umat beragama, antar suku bangsa, juga antar negara. Kan kemarin-kemarin sedang ramai nih negara kita dengan negara tetangga sebelah karena memparodikan lagu kebangsaan, dan akhirnya terjadi balas membalas. Yang satu memparodikan lagu kebangsaan, yang satu memparodikan kepala negara yang ada di sana. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menjaga keharmonisan dunia. Jangan sampai karena kita salah menggunakan media sosial, semua rakyat di Indonesia mengalami imbasnya. Sebetulnya toleransi ini bisa
dikatakan adalah dasar negara kita yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun bangsa Indonesia mempunyai beragam kebudayaan, ras, agama, suku, bahasa, adat istiadat, sopan santun, dan lain sebagainya, kita tetap satu kesatuan yang utuh, tidak boleh terpecah belah. NKRI harga mati. Toleransi beragama bisa kita wujudkan dengan saling menghormati agama-agama yang ada di Indonesia. Agama dan kepercayaan yang disahkan oleh negara itu ada 6. Yang pertama itu Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan Konghucu. Itu dihormati, itu disahkan oleh negara. Jadi jangan sampai kita menjelek-jelekkan agama lain, kita menyalah-nyalahkan agama lain, kemudian kita melarang agama lain untuk beribadah, menghina tempat peribadatan atau cara beribadah agama lain, itu tidak boleh. Di sini bukan berarti Bu Ratna mengatakan bahwa kita boleh loh mempunyai agama, maksudnya kita boleh loh keluar dari Islam kemudian masuk ke agama lain, bukan seperti itu. Tapi di sini konteksnya adalah bagaimana cara kita untuk saling menghargai dan menghormati agama lain. Fanatik itu boleh tapi ke dalam, maksudnya fanatik untuk diri kita sendiri. Fanatik itu kan bisa dikatakan cinta di atas cinta tuh, bahasanya. Fanatik itu kan cinta di atas cinta, kita cinta sekali dengan agama ini. Ditunjukkannya dengan cara seperti apa? Sholatnya yang tertib, sholat 5 waktunya yang tertib di awal waktu, puasa Ramadannya tidak pernah bolong, kemudian menjalankan syariat-syariat Islam sesuai yang kita tahu dulu. Kalau yang belum tahu, ya belum dijalankan, tidak apa-apa, karena dalam mengamalkan kita juga membutuhkan ilmunya. Jadi fanatik itu ke dalam ya, bukan dengan cara kita menjelek-jelekkan atau menghancurkan tempat peribadatan pemeluk agama lain, itu bukan. Dengan cara kita tertib sholat 5 waktu, itu juga sudah menunjukkan bahwa kita fanatik dengan agama kita. Jangan pernah melakukan hal-hal yang akan membuat kita itu menyesal seperti itu. Kalau kita berbuat anarkis, otomatis kita akan berhadapan dengan aparat hukum, karena negara ini adalah negara hukum. Jadi setiap tindakan kita ada konsekuensi hukumnya. Kemudian di sini ada gambar ya, berbagai busana Bu Ratna tampilkan di sini, karena Indonesia itu kaya sekali akan baju adat, lagu-lagu daerah, kemudian alat-alat seni dari daerah-daerah juga sangat beragam. Jadi beragam itu tidak hanya agama saja, tapi budaya, adat istiadatnya, sopan santunnya, kemudian bajunya, kayak gitu kan, itu semuanya beragam. Dan kita harus menghargai itu. Apalagi yang paling sering membuat perempuan-perempuan insecure adalah warna kulit, juga bentuk muka, ataupun hal-hal fisik lainnya. Entah itu warna kulitnya agak gelap, entah itu rambutnya agak keriting, entah itu tinggi badannya kurang, dan lain sebagainya. Itu kadang membuat perempuan-perempuan merasa insecure. Padahal mempunyai perbedaan fisik juga sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau semuanya sama ya, yang perempuan semuanya mirip Raisa, yang laki-laki semuanya mirip dengan Raffi Ahmad, terus kita membedakan antara satu dengan yang lain, bagaimana dong? Kan susah itu ya jadinya. Dan karena kita ada yang menciptakan, karena setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti ada yang mencipta, otomatis kalau kita merasa diri kita kurang,
Kalau kita merasa orang lain itu kok kurang dalam segi fisiknya, sama saja kita mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu yang baik. Nah, kan dosanya besar itu. Maka dari itu, hargailah perbedaan fisik di antara kita semua. Hari toleransi sedunia itu diperingati pada hari 16 November. Jadi setiap hari 16 November adalah International Day for Tolerance. Hari internasional untuk toleransi itu di 16 November. Jadi toleransi itu sangat penting, tidak hanya dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam Indonesia, tapi juga di luar negeri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena banyak sekali kasus-kasus di luar negeri yang intolerance, maksudnya tidak mengedepankan toleransi. Mungkin nanti kalian bisa googling ya setelah ini, kasus apa saja sih yang pernah membuat dunia gempar tentang toleransi. Salah satunya adalah Jeddah. Itu genosida itu parah sekali ya, dan itu ciri-ciri fisik yang tidak bisa ditolerir di genosida adalah fisik seseorang. Nah, itu kalian bisa cari itu, tapi itu contoh yang tidak baik, tidak untuk ditiru. Sepertinya cukup sekian pembelajaran yang bisa Bu Ratna sampaikan kepada kalian, dan Bu Ratna mengajak kalian dan diri Bu Ratna sendiri untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dari pandemi COVID-19. Diketahui ya, ini sudah hampir 11 bulan kita tidak masuk sekolah, tidak bertatap muka karena ada virus COVID-19, dan virus ini sudah menyerang seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19 ini? Jadi yang pertama adalah jangan lupa menggunakan masker dimanapun kita berada. Yang kedua, rajin-rajinlah untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jika semisal digantikan oleh hand sanitizer juga tidak apa-apa. Yang penting menjaga kebersihan diri. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk melakukan social distancing atau jaga jarak, terutama ketika kita berada dalam keramaian. Jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem imunitas tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi, jaga keseimbangan asupan gizi kita, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Pesan ini Bu Ratna sampaikan sebagai bentuk rasa kepedulian Bu Ratna kepada masyarakat Indonesia agar virus COVID ini cepat berakhir. Terima kasih apabila ada kurang salahnya, dan kata-kata Bu Ratna masih belum runtut, masih banyak yang salah. Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada channel berikutnya.